ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mereka termasuk orang kafir dan orang munafik yang dimaksud, yang selalu mengganggu Allah, artinya ajaran-ajaran Allah ya diganggu. Nah, itu namanya mengganggu Allah. Termasuk mengganggu orang-orang Islam, itu juga sama mengganggu Allah. Wa rasulahu, begitu juga rasulnya. Ya, mengganggu ya agama ya rasulnya, ya ajaran-ajaran rasulnya. Nah, itu berarti juga mengganggu Rasul Allah. Nah, mereka orang-orang yang mengganggu Allah, yang mengganggu rasulnya. Siapa? Wahum itu ya mereka itu al-kufar. Ternyata mereka orang-orang kafir. Jadi innal ladzina itu ya ditafsirkan dengan orang-orang kafir. Jadi memang ya perbuatan orang-orang kafir seperti itu, selalu ya mengganggu Allah dan Rasulnya. Artinya mereka selalu ya tidak suka dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Yasifunallaha, mereka menggambarkan Allah bima huwa munazzahun anhu, dengan sesuatu yang dibersihkan, disucikan daripadanya. Minal waladi, ya dibilang Allah punya anak. Wasyariki, Allah punya sekutu. Padahal Allah itu bersih dari anak dan dari sekutu. Ya, makanya Allah berfirman tuh dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu artinya untuk menolak ya prasangka dan dugaan-dugaan orang-orang kafir ya, bahwa ya dengan ayat ya itu tuh surah Al-Ikhlas. Nah, itu berarti benar-benar Allah itu bersih suci dari walad, dari anak ya, wasyarik, dan juga dari persekutuan. Wa yukadzibuna rasulahu, dan mereka juga mendustakan rasulnya. Ya, mereka orang-orang kafir juga mendustakan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ya yang seperti itu diancam oleh Allah dengan kata-katanya la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Pasti Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Ya, jadi dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir ya karena mereka menyakiti, mengganggu Allah dan Rasulnya, maka mereka diancam ya bahwa mereka itu semuanya akan dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang dimaksud dengan dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, itu ada istilah mal'un, dilaknat. Nah, itu orang-orang kafir dilaknat, iblis dilaknat. Ya, kalau orang-orang Islam jangan kita bilang dilaknat, nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh ya memberikan sangkaan dugaan kepada saudara-saudara kita dilaknat. Ya, sebab yang dilaknat itu hanya di sini orang kafir, iblis. Makanya kalau kita bilang iblis laknatullah. Nah, kalau iblis udah benar nyata itu laknatullah. Orang-orang kafir di sini la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Jadi Allah yang bilang ya mereka orang-orang kafir akan dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Ab'adahum, Allah jauhkan mereka dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya kita ini perlu rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, orang kafir tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi seorang muslim, Bapak Saudara, itu bisa masuk ke dalam surga bukan ngandelin amal. Ya, jadi kita jangan ngandelin amal. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun masuk ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal Nabi Muhammad ibadahnya Masya Allah ya
udah nggak diragukan lagi bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana puasanya. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Apalagi model kita yang masih banyak dosa, kita masih banyak salah, kita masih banyak kekurangannya. Nah, itu kita bukan ngandelin amal, tapi kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi amal perlu. Ya, kita perlu beramal kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan amal kebaikan itulah nanti kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, ya buah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, itu dijelaskan ada cerita orang udah dikasih usia 500 tahun. Itu 500 tahun digunakan buat ibadah aja. Ketika dia meninggal dunia, Allah bilang, masuklah kamu hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Ya, ternyata hamba ini protes sama Allah. Saya kan ibadah terus. Ya, tapi nyatanya tetap itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab kata Allah, kalau bicara hitung-hitungan 500 tahun saya kasih nikmat mata. Ya, itu kamu gunakan buat melihat. Ya, mata satu aja 500 tahun mata dikasih sama Allah, dibandingkan dengan ibadah kamu 500 tahun, itu belum ada apa-apanya. Nah, begitu. Makanya kita ini tidak bisa ngandelin amal, tetapi kita minta rahmat dan kasih sayang Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Ya, jadi kita rahmat yang perlu kita minta sama Allah. Ya, jadi jangan ngandelin amal. Walaupun amal itu penting, sholat, ya kita ngaji, kita ibadah, qiyamul lail, itu penting. Ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan amal-amal itulah Allah ngasih rahmat. Ya, banyak para ya ulama-ulama ternyata mendapatkan rahmat itu disebabkan amal yang sepele, yang dianggapnya itu enggak punya arti apa-apa, tetapi nyatanya itu penyebab Allah kasih rahmat. Imam Shibli diceritakan Bapak Saudara, ya itu dia dapat rahmat dan kasih sayang Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tetapi gara-gara dia menolong seekor kucing di musim dingin di kawasan Irak, ya di Baghdad saat itu, ya dia menemukan seekor kucing yang lagi kedinginan, lalu diambil, diselamatkan. Ya, dengan sebab itulah Allah kasih rahmat buat Imam Shibli. Ya, sehingga Imam Shibli itu pernah dikecup ya keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah itu karena perbuatan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata itu penyebab dia dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya kita Bapak Saudara jangan menyepelekan amal-amal yang kelihatannya sederhana. Kita nggak tahu, mungkin itu yang menjadi penyebab Allah kasih rahmat buat kita. Ya, nah seperti itulah banyak lagi. Ya, seorang perempuan itu gara-gara memberikan air ya kepada seekor anjing. Nah itu gara-gara begitu Allah kasih rahmat dan kasih sayangnya, dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting rahmat dan kasih sayang Allah. Nah orang-orang kafir itu jelas-jelas dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah, karena mereka sudah memusuhi Allah dan juga memusuhi Rasulnya. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah udah siapkan buat mereka azab yang sangat ya rendah hina, zaihanatin, yang rendah hina, wa huwan naru, yaitu neraka. Ya, bahkan orang-orang kafir udah disiapkan tempatnya buat mereka, azab yang menghinakan mereka. Di mana tempatnya? Di neraka. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan bermula orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Nah, yang kedua mengganggu orang yang beriman. Kalau tadi yang pertama mereka yang suka mengganggu Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka kerjakan.
Jadi artinya orang-orang beriman ini tidak melakukan ini dibilang melakukan ini. Ya, orang-orang beriman tidak melakukan itu tetapi dituduh melakukan itu. Ya, artinya ini menuduh. Ya, orang-orang baik dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, nah ini ya diantaranya lagi ada orang-orang yang suka menuduh, ya menuduh kepada orang-orang mukmin baik laki maupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa apa yang mereka kerjakan. Yarmunahum itu artinya mereka menuduh, ya mereka orang-orang kafir. Hum kepada siapa? Kepada mukminin dan mukminat atau orang-orang munafik. Ya, yang menuduh kepada orang-orang mukmin laki maupun perempuan bighairi ma'amil, tanpa apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi artinya ini kan tuduhan, ya tuduhan-tuduhan. Nah, ini yang dikatakan wal fitnatu asyadu minal qat. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan aja udah kejam, tapi fitnah itu lebih kejam lagi daripada pembunuhan. Yarmunahum bighairi ma'amil. Jadi mereka menuduh ya tanpa apa yang mereka kerjakan. Pakodih tamalu buhtana. Ya, jadi pakodih tamalu buhtana ya wa ismam mubina. Maka sungguh mereka sudah ya ihtamalu memikul apa buhtanan, yaitu dosa ya wa ismam mubina. Ya, mereka itu sudah memikul satu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Ya, pakodih tamalu buhtana wa ismam mubina. Ya, jadi orang-orang yang suka menuduh orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik tanpa apa yang mereka kerjakan, sungguh mereka itu sudah memikul ya satu buhtanan, satu tuduhan. Ya, tahammalu, mereka sudah membawa kaziban, berita bohong. Ya, berarti mereka itu sudah membawa berita-berita bohong. Wa isman mubina, dan itu udah ya, menjadikan dosa yang sangat nyata. Bayyina, jadi mubinan bermakna bayyina, dosa besar berarti. Makanya ada istilahnya ya menuduh. Ya, nanti kalau orang baik-baik dituduh ya berbuat zina, ini namanya qazab. Ya, istilahnya nanti ada hukumnya tersendiri. Ya, karena itu penuduhan seperti itu hukumnya berat sekali. Kemudian Allah lanjutkan lagi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Artinya wahai nabi. Jadi ya ayyuhan nabi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, li azwajika, kepada istri-istri kamu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna, ya mereka hendaklah mengulurkan atasnya, min jalabibihinna, yaitu jilbab-jilbabnya. Ya, itu yang dikatakan pakaian berjilbab. Ya, pakaian panjang yang menutup aurat ya, dari mulai kepala sampai kakinya. Nah, itu namanya ya kewajiban terhadap perempuan-perempuan yang beriman, baik istri Nabi Muhammad, anak-anak Nabi Muhammad, maupun istri-istri orang-orang yang beriman, kaum mukminat. Itu diberikan satu perintah sama Allah untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Istilahnya jilbab, ya jalabihinna tuh. Ya, jadi mereka disuruh mengulurkan pakaiannya dengan berjilbab. Nah, di kita ya alhamdulillah ya modelnya berbeda-beda dah. Yang penting nutup aurat. Ya, ketika dia udah nutup aurat itu udah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban seorang perempuan yang memang dia ya mukmin, ya dia beriman, yaitu di samping sholat, puasa, ada juga kewajiban yang sama, yaitu memakai pakaian yang menutup auratnya, atau istilahnya pakaian yang berjilbab. Yudnina
alaihinna min jalabibihinna. Di jalabibihinna jam'u jalbab, ya, jalbabun, jalabib, ya. Wahyal mala'atul lati tastamilu bihal mar'ah, yaitu pakaian yang bisa menutupi perempuan, ya, auratnya tuh dari mulai atas kepala sampai kakinya, ya, itu tertutup semuanya. Nah, itu namanya pakaian berjilbab. Ayyurkhina ba'duha 'alal wujuhi, yaitu yang bisa mengelurkan sebagiannya atas mukanya. Jadi pakaiannya itu agak gombrong istilahnya. Pakaian-pakaian gombrong, ya, gamis yang dipakai oleh orang-orang perempuan, dipakaikan juga kerudung yang menutupi, ya, kepalanya, itulah yang dimaksud dengan berjilbab. Ya, jadi artinya jangan yang ngepres, jangan, tetapi pakaian-pakaian yang, ya, yurkhina, ya, itu pakaian-pakaian yang memang longgar, ya, yang tidak ngepres pakaiannya di tubuh wanita tersebut. Nah, itu istilahnya berjilbab namanya. Iza kharajna, apabila mereka keluar li hajatihinna, untuk hajat mereka. Apabila mau keluar rumah maksudnya, termasuk mau beli sayuran, keluar rumah mau beli sayuran, tutup aurat, ya, dari mulai, ya, atas kepalanya, ya, sampai kakinya ditutup semuanya, ya, jangan sampai terbuka walaupun hanya beli sayuran. Kenapa? Karena ketika kita keluar itu nanti, ya, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya, sehingga hukumnya berdosa kalau seorang perempuan keluar rumah membuka aurat. Nah, istilahnya tutup dengan pakaian berjilbab. Nah, itu istilahnya nutup auratnya. Jadi kewajibannya apabila mereka ingin keluar, tuh, iza kharajna li hajatahinna, ketika ada hajat kebutuhan mereka. Illa ainan wahidatan, kecuali satu, ya, kecuali kalau memang, ya, ada, ya, kegiatan-kegiatan yang memang di situ hanya mahramnya saja, nah itu boleh, ya, turu-turu dia maksudnya. Nah, makanya kemarin, ya, ada ayat jangan masuk ke rumah Nabi kecuali kalau udah minta izin. Sebab kalau di rumah Nabi itu ada istri Nabi, mungkin pakaiannya tidak menutup aurat. Ya, ketika dia minta izin kan baru tahu ada tamu yang datang. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam rumah itu nggak apa-apa. Seorang perempuan, ya, tidak menggunakan, ya, menutup auratnya, ya, karena di dalam rumah. Tapi ketika keluar rumah dia punya kewajiban, ya, lihajatihinna, seperti itu. Dzalika adana ay aqrabu ila ayyurafna, yang demikian itu lebih dekat supaya lebih dikenal, bi annahunna harairu, bahwasanya mereka itu adalah perempuan-perempuan yang merdeka. Seorang muslim yang merdeka itu kan, ya, harus menutup aurat, ya, nutup auratnya ilal wajha wal kafain, ya, seluruh tubuhnya ditutup. Nah, seperti itu. Jadi lebih dikenal lagi bahwa perempuan itu adalah harair, ya, perempuan-perempuan yang merdeka. Sebab kalau perempuan-perempuan yang budak, ya, itu nanti auratnya sama dengan orang laki, yaitu bainas surrati warukbah, antara pusar dengan lutut. Itu perempuan, ya, dia kalau statusnya budak maka auratnya sama seperti orang laki. Tapi kalau perempuan yang statusnya merdeka, auratnya harus ditutup semuanya. Ya, makanya dia harus berjilbab. Itu sebagai tanda dikenal bahwa mereka ada perempuan-perempuan yang merdeka. Fala yu'zaina, maka jangan diganggu mereka. Ya, biasanya orang-orang yang sudah memakai pakaian yang rapi begitu, ya, insya Allah mereka, ya, aman, ya, tidak diganggu. Bita'arrudi lahunna, dengan menjelaskan buat mereka semuanya. Bikhilafil imai, berbeda dengan para budak-budak. Fala yugtina wujuhahunna, maka mereka tidak wajib menutup wajah mereka. Ya, kalau budak, ya, kepalanya, rambutnya tidak ditutup juga nggak apa-apa, walaupun dia perempuan, ya, itu budak namanya. Tapi ketika dia merdeka wajib. Nah, inilah sebagai pembeda yang kata Allah zalika adna ayyurabna. Nah, seperti itu. Fala yu'zaina, maka mereka jangan diganggu. Fakanal munafiquna yata'arraduna lahunna, maka adalah orang-orang munafik itu sudah, ya, yata'arraduna lahunna, ya, mereka itu suka mengganggu mereka.
Nah, orang-orang munafik, orang-orang ya kafir, padahal mereka sudah menutup auratnya, tapi mereka masih ya mengganggu mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya ghafur lima salafa minhunna, dari apa yang telah lalu daripada mereka, min tarkis satri, daripada ya meninggalkan menutup. Jadi artinya begini, ya kalau seandainya ada orang perempuan di zaman-zaman sebelumnya dia tidak pernah menutup aurat, masih terbuka auratnya. Nah sekarang dia udah sadar, dia udah hijrah istilahnya, udah nutup aurat sekarang. Mudah-mudahan Allah itu ghafuro, Allah itu akan mengampunkan dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang perempuan sebelumnya, yang saat itu dia belum berjilbab. Nah begitu kan banyak tuh, kadang-kadang ada orang-orang perempuan ya waktu-waktu kemarin-kemarin dia belum menutup aurat, belum berjilbab, ya begitu. Nah sekarang dia sudah sadar, dia sudah hijrah dari istilahnya. Ya sekarang dia sudah sadar, ditutup auratnya, dia berjilbab. Nah itu bagaimana? Wa kana Allahu ghafura, Allah udah ampunin tuh. Kemarin-kemarin tuh setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun yang lalu, ketika ini orang perempuan tidak pernah berjilbab, ya membuka auratnya, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud wa kanallahu ghafura lima salafa minhunna min tarkis satri. Ya, kan kadang-kadang manusia begitu jalannya. Ya, oh kemarin-kemarin belum berjilbab dia, belum berjilbab. Nah sekarang karena udah sering hadir di majelis-majelis ilmu, didengar nasihat-nasihat dari guru-gurunya. Nah akhirnya dirubah, ya yang tadinya tidak berjilbab sekarang berjilbab. Nah itu bagaimana? Kemarin dosa-dosanya, mudah-mudahan dosa yang kemarin yang selama dia tidak menutup aurat itu sudah diampunkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu ghafura, ya mengampunkan terhadap perbuatan-perbuatan hambanya yang sudah lalu. Contohnya apa? Min tarkis satri, dia belum saat itu ya menutup aurat, dia masih terbuka, belum menutup. Nah baru rahimah. Nah rahimah bihinna, ya jadi Allah juga sayang kepada mereka. Satarhunna, ketika ya satarhunna mereka sudah nutup. Nah pada saat udah nutup aurat sekarang itu ada rahimah, Allah kasih rahim, kasih rahmat, kasih sayang. Jadi ada ghafur, ada rahim. Kalau ghafur diampunin ya saat-saat dia belum bisa nutup aurat, atau mungkin kita dulu masih suka berbuat dosa maksiat, kadang-kadang sholat aja kita sering tinggal ya. Nah sekarang kita udah hijrah dah, udah rajin ngaji ya. Nah itu mudah-mudahan dosa-dosa yang kemarin-kemarin diampunkan oleh Allah. Nah rahimah, sekarang nih Allah kasih rahmat buat kita, Allah kasih ya rahmatnya buat kita setelah kita menjadi hamba-hambanya yang bisa melakukan segala hak-haknya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya satarahunna. Jadi pada saat ya mereka sudah nutup ya auratnya, Allah rahim. Sebelum nutup auratnya Allah ghafur. La illam yantahil munafikuna, la illam, ya ini lain lamnya lamu kosamin, lam kosam namanya. Artinya sungguh jika tidak berhenti orang-orang munafik annifakihim, daripada kemunafikan mereka. Ya itu jadi sungguh jika dia tidak berhenti daripada kemunafikannya. Jadi orang-orang munafik selama dia tidak memberhentikan kemunafikannya, ya tetap mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka sudah menghentikan sifat-sifat kemunafikannya, ya mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa mereka. Tuh, kan banyak tuh ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, di antaranya orang-orang munafik itu cirinya apa? Suka mengganggu orang-orang Islam. Nah, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Ya, jadi selama dia tidak memberhentikan sifat-sifat kemunafikannya, ya wallazina fi qulubihim maradun, dan selama dalam hati mereka ada penyakit. Tuh, jadi hatinya ada penyakit, fi qulubihim marad. Ya, di dalam surah Al-Baqarah fazadahumullahu marada, ditambahin lagi rasa sakitnya. Nah, kalau di sini wallazina fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada punya penyakit.
bizina, dengan perbuatan zina, wal murjifuna fil Madinah, dan suka menyebarkan kabar-kabar bohong, kabar-kabar hoax, ya. Ya, jadi mereka juga yang suka kerjaannya menyebarkan kabar-kabar bohong, kabar hoax istilahnya kalau sekarang, ya. Di mana fil Madinati, di kota Madinah, ya, mereka sering menyebarkan berita-berita bohong. Ya, ini ya pernah ya dia menyebarkan kabar-kabar bohong terkait dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk ya pernah juga dia mengabarkan berita yang tidak bagus terhadap istri Nabi yang bernama Siti Aisyah. Ya, sehingga di Madinah itu ya udah tersebar kabar bahwa Siti Aisyah melakukan serong. Ya, itu karena beritanya orang-orang munafik, termasuk ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berita ini ya sebar oleh siapa? Orang-orang munafik. Siapa diantaranya pemimpinnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu salah satu raisul munafikin. Ya, jadi pemimpin orang-orang munafik diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu sempat tuh terdengar suaranya sampai Rasulullah aja udah mau percaya tuh. Karena begitu hebatnya ya berita itu dikemas sehingga berita bohong dianggapnya jadi benar. Tuh, itu namanya berita hoak. Ya, jadi berita hoak ini sebenarnya dari dulu udah ada. Ya, dari dulu sudah ada. Ya, jadi sekarang pun sering terjadi berita-berita hoak. Nah, makanya kita harus ekstra hati-hati. Ya, itu adalah kerjaannya orang-orang munafik. La illam yantahil munafikun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil Madinah. Murjifun, orang-orang yang suka menyebarkan kabar bohong ya di kota Madinah. Al mukminina, terhadap orang-orang mukmin, biqaulihim, dengan perkataan mereka. Di antaranya kata-kata mereka begini, qad atakumul adu, sungguh musuh udah datang kepada kamu. Padahal nggak ada musuh, nggak ada apa. Ya, disebar gosip supaya meresahkan umat Islam. Wah, musuh udah datang pada kamu. Ya, itu namanya meresahkan. Kabar-kabar yang meresahkan juga ini nggak boleh. Ini biasanya kabar yang meresahkan ini dibawa, dikemas oleh orang-orang munafik yang sengaja mereka demen tuh supaya masyarakat resah. Nah, begitu. Itu di Madinah begitu, Bapak, Saudara. Ya, qad atakumul adu, sungguh musuh sudah datang kepada kamu. Wasaroyakum kutilu, dibilang lagi, ya itu tawanan-tawanan kamu semuanya pada dibunuh. Padahal enggak, tawanan-tawanan ada enggak dibunuh, sebar luaskan. Ya, bahwa tawanan perang dari umat Islam ya yang ada pada orang kafir dibunuh. Terus ada lagi auhazamu, sungguh ya perang udah berkecamuk. Ya, padahal ini enggak. Ya, berita ini disebar di kota Madinah tujuannya untuk meresahkan masyarakat yang ada di kota Madinah. Itu tuh contoh perbuatan-perbuatan orang-orang munafik begitu. Nah, makanya ya kalau ada orang-orang yang suka demen ngasih berita-berita begitu tuh, nah itu jangan. Karena ini bisa meresahkan. Ya, jadi artinya kita kalau mau ya memberikan kabar-kabar, berita-berita kepada masyarakat, tolong dilihat dulu. Termasuk kita kalau dapat share tuh Pak ya dapat WA dari teman kita, dari kelompok WA kita, lihat tuh yang benar. Jangan kita ya nyebarin begitu saja. Kalau seandainya ini kabar hoax, kabar enggak benar, jangan disebarkan. Lebih bagus kalau disebarkan ke kita wah ini bohong, kita jangan sebarin, kita hapus saja, kita hapus. Kalau kita nyebarin juga ntar dosanya sama, kita dosa juga. Ya, ini sekarang nih banyak orang yang dosa gara-gara begitu tuh. Ya, fitnah-fitnah, nyebarin fitnah-fitnah. Ya, sering kali ya seperti itu. Ini kabar sebenarnya enggak benar ini. Ya, tapi untuk meresahkan ya di-share ke orang lain. Orang lain belum baca, di-share lagi kepada yang lainnya. Jadi rame tiap hari kita ya kalau lihat WA macem-macem itu. Nah, kalau benar silahkan, nggak apa-apa. Ya, ini namanya hal yang penting, informasi. Informasi kan penting buat kita. Kalau itu benar silahkan. Tapi kalau informasi itu bohong, jangan kita sebarkan. Kalau kita men-share lagi, nanti dosanya kita dapat. Ya, ini sekarang zaman canggih, sekarang kita ya ghibah bukan lagi omongan.
pakai model WA sekarang. Ya, begitu. Jadi kita memfitnah juga, ya, menghibah juga. Ya, dosa, ya dosa. Itu yang tak terasa. Amal-amal ibadah kita nanti akan habis. Akan habis gara-gara kita selalu mengirim berita-berita hoax, ya, berita-berita yang tidak benar. Itu kerjaannya orang-orang munafik dulu di kota Madinah. Ya, di kota Madinah begitu. Ini ayatnya nih kita baca. Ya, wal murjifuna fil Madinah. Ya, jadi orang-orang munafik selalu mengabarkan kabar-kabar bohong, ya, supaya meresahkan umat Islam yang ada di kota Madinah. Itu karena kebencian mereka kepada orang-orang yang beriman. Ya, nah seperti itu. Summa la yujawirunaka. Ya. Kemudian wa qad atakumul adu wasaroyakum kutilu au hazamu, udah lanugriyannaka bihim. Ya, artinya kami perintahkan untuk menyerang. Tuh, sungguh tuh pakai lam taukid. Lanugriyannaka, sungguh kami perintahkan, ya, untuk menyerang kamu bihim, dengan sebab mereka. Tuh, lanusallitannaka alaihim, sungguh kami akan kuasakan kepada kamu atas mereka. Jadi orang-orang munafik yang begini nih jangan dibiarkan, ya, harus dikasih peringatan. Sebab kalau dia terus begitu bahaya. Ya, makanya orang munafik itu seperti musuh dalam selimut. Ya, kalau orang kafir ketahuan. Ya, kalau orang munafik itu dia, ya, ngaku muslim tapi cuma zohirnya. Sementara hatinya itu tidak sama. Zohir sama batinnya beda. Itu yang disebut dengan munafik. Ya, makanya kata Allah lanugriyannaka bihim, artinya lanusallitannaka alaihim summa la yujawirunaka. Kemudian, ya, mereka tidak akan bertetangga dengan kamu. Yusakinunaka, mereka tidak akan tinggal bersama kamu. Fiha, di dalam kota Madinah, illa qalila, kecuali sedikit. Karena mereka udah ketahuan nih, oh ini munafik, serang itu mereka. Jangan dibiarkan saja, bahaya. Jangan tinggal bersama, apalagi jadi tetangga. La yujawiru itu artinya tetangga. Jangan dijadikan sebagai tetangga. Kenapa? Ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Ya, musuh dalam selimut. Nah, jadi orang-orang munafik di kota Madinah, kata Allah begitu, serang aja mereka. Jangan dijadikan mereka itu sebagai tetangga, karena ini membahayakan. Ya, sehingga summa la yujawirunaka fiha illa qalila, kecuali hanya sedikit. Summa yukhrajuna, kemudian mereka itu diusir, disuruh keluar. Ya, enggak boleh tinggal di kota Madinah karena membuat keresahan-keresahan. Mal'unina, mereka itu dilaknat, ay mubidina anir rahmati, mereka dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ainama sukipu, di mana saja kamu berada. Ya, ainama sukipu artinya ainama wajadu, di mana mereka berada. Ukhizu, pasti mereka akan ditangkap. Jadi karena tadi ada ayat lanugriyannaka bihim, serang mereka, tangkap mereka semuanya. Ya, sehingga nggak ada lagi yang bertetangga dengan orang-orang munafik. Ya, di mana saja mereka berada, ukhizu, ditangkap. Ada lagi ditangkap, ya, bahkan diusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena itu bisa, ya, membuat resah masyarakat kota Madinah. Jadi aina masukipu ukhizu, di mana saja mereka berada, tangkap mereka. Wa qutilu taqtila, bahkan bunuh mereka, ya, tanpa ada rasa kasih sayang. Ya, jadi taftila itu artinya, ya, bunuh tanpa ada rasa kasih sayang lagi udah. Wa qutilu, ya, taftila. Nah, ini dikatakan aina masukipu, ya, ukhizu wa qutilu taftila. Ail, ya, artinya al hukmu fihim, hukum harus diberikan terhadap mereka. Hadza ala jihatil amri bihi, ini atas jalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida lisunnatillahi tabdila. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullahi, sunnah Allah. Artinya sunnah itu ketetapan. Ya, kita sering bilang sunnatullah. Nah, itu sunnatullah itu ketetapan Allah. Ini udah sunnatullah. Ini udah jadi ketetapan Allah. Kan sering tuh Bapak Saudara kita sering ngomong begitu. Ya, udah sunnatullah. Ya, ini udah ketetapan dari Allah.
Ai sannallahu dzalika, Allah sudah memberikan ketetapan untuk hal itu fil ladzina khalau min qablu, pada orang-orang yang hidup sebelum kamu. Dulu begitu, umat-umat yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kasih ketetapan begitu. Ya, mereka dilaknat, mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka itu selalu mengganggu, membuat keonaran, membuat keresahan. Ya, itu ketetapan Allah diberikan kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal umamil madiyati, dari umat-umat yang terdahulu, fi munafikihim, ya pada ya orang-orang munafiknya, al murjifina al mukminina, yang mereka selalu menyebarkan berita-berita bohong terhadap orang-orang beriman. Jadi dulu sama juga, orang munafik udah ada juga. Ya, di zamannya sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang sebelumnya, umat-umat yang sebelumnya, ada yang model begitu. Ya, orang-orang munafik. Nah, mereka semuanya ya sama dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu udah sunnatullah. Itu sudah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida lisunnatillahi tabdila, dan tidak akan kamu menjumpai ya sunnah Allah, ketetapan Allah, tabdila, gantinya, minhu, daripadanya. Nggak ada tuh pengganti. Ya, jadi tetap ketetapan Allah sama dari dulu sampai sekarang. Sunnatullah tetap berlaku, tidak mungkin diganti dengan yang lain. Nah, itu yang dikatakan walan tajida lisunnatillahi tabdila. Tidak mungkin kamu menemukan pengganti daripada ketetapan